Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Dr. Ahmad Muhyiddin Magister Sains. Yang terhormat, seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan yang kami hormati rekan-rekan panitia serta peserta webinar Digital Health and Welfare PPKN 2021 yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Selanjutnya, perkenalkanlah saya Rizky Novia Saputri selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara webinar pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat sesi foto bersama, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Sadam Ridho Aditya Pratama. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bapak Dr. Ahmad Muhyiddin Magister Sains. Yang kedua, Ibu Atika Dian Ariana, Sarjana Psikolog, Master of Science, dosen Airlangga, beserta Bapak Ibu dosen yang bergabung pada media Zoom meeting ini. Yang ketiga, teman-teman panitia dan sekaligus peserta yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita sampaikan ke atas atur-aturnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini melalui platform media Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, di sini webinar akan mengangkat tema mengenai kesiapsiagaan menghadapi dampak digital dalam aspek fisik dan psikologis bagi milenial. Tujuan dari webinar ini yaitu kita sebagai kaum milenial mampu memperhatikan apa sih adanya pengaruh dari digital baik secara fisik maupun psikologis kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Sadam Ridho Aditya Pratama atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas partisipasinya para peserta semuanya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari HMP Program Studi PPKN atas semua pelibatannya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, saya selaku Ketua Program Studi perlu menyampaikan apresiasi atas agenda hari ini, webinar yang sangat bermanfaat bagi kalangan milenial karena memang kita sudah masuk di dunia digital dan kita harus bisa
mengantisipasi dan juga kita selaku pelaku di dunia digital itu bisa selamat dari berbagai macam tekanan, baik fisik maupun psikis. Banyak peristiwa yang disebabkan karena ketidakcermatan kita dalam melakukan aktivitas kita, bahkan sering lepas kontrol, lupa bahwa apa yang sudah kita lolos itu sebenarnya menjadi sebuah sinyal sebenarnya siapakah diri kita. Kita masih selalu beranggapan bahwa kitalah yang paling hebat, paling tahu apa-apa, sehingga para pembaca, pemirsa dianggap tidak tahu apa-apa. Ini menjadi satu kesalahan besar. Oleh karena itu, kita mestinya lebih arif, lebih bijak menggunakan media sosial. Kita juga lebih hati-hati, jangan sampai menyinggung perasaan orang, karena orang bisa tersakiti. Kita harus juga hati-hati memilih kata, memilih kalimat yang senantiasa berdampak positif pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Baik, sedikit saya singgung bahwa yang sering kita lupa di dunia digital ini adalah ada yang diistilahkan digital divide, atau bisa juga ada yang menyebut dengan digital gap antara pembuat simbol, pembuat tanda dengan yang menerima tanda, yang menerima sign. Baik, ada kalanya digital gap antara kelompok umur, contoh antara yang muda dengan yang tua, ini juga sering terjadi gap, sering terjadi kesalahpahaman antara yang senior dengan junior juga begitu, bahkan antara dosen dan mahasiswa. Ada kalanya mahasiswa menganggap bahwa pernyataannya itu baik dan biasa-biasa saja. Tapi ternyata dari pihak dosen menganggap itu menjadi hal yang luar biasa karena tidak menghargai orang tua, tidak menghargai profesionalitas dosen, dan seterusnya. Hal ini menyebabkan terjadinya gap pula hubungan sosial antara mahasiswa dan dosen. Oke, saya lanjutkan sedikit. Kenapa di grup-grup WA juga mengalami hal yang sama? Sering terjadi ketidaksepahaman antara satu pihak yang memposting entah simbol, gambar, atau entah narasi, sementara yang lain menolak atau tidak suka terhadap statement atau simbol atau gambar yang dipostingnya. Oke, sedikit lagi, maka cermat dan hati-hatilah dalam bermedsos sehingga kita terselamatkan dari tekanan-tekanan baik fisik maupun psikis. Jangan lupa sekali lagi, kesenjangan digital pasti terjadi. Adanya konflik juga disebabkan karena adanya kesenjangan digital. Terima kasih. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini nanti membawa manfaat yang besar, khususnya bagi para peserta, para mahasiswa. Oleh karena itu, ikutilah
dan cermatilah, bila perlu adakan satu dialog yang lebih membangun, sehingga pemahaman kita akan lebih komprehensif. Terima kasih. Demikian kata sambutan dari saya selaku program studi. Mohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan barangkali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Muhyiddin Sains atas sambutannya. Acara yang ketiga, acara inti, yaitu penyampaian materi yang bertema kesiapsiagaan menghadapi dampak digital dalam aspek fisik dan psikologis bagi milenial, yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Mega Kriswati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara, dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi yang bertema kesiapsiagaan menghadapi dampak digital dalam aspek fisik dan psikologis bagi milenial. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa para dosen dan peserta terlebih dahulu. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Dr. Ahmad Muhyiddin Magister Sains. Yang terhormat Ibu Atika Dian Aryana, Sarjana Psikolog Master of Science. Yang terhormat Ketua Webinar Saudara Sadam Ridho Aditya Pratama, dan yang kami hormati serta kami banggakan para panitia dan peserta acara webinar pada hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mega Kriswati selaku moderator yang akan memandu acara inti pada siang hari ini. Materi akan disampaikan oleh Ibu Atika Dian Aryana, Sarjana Psikolog, Master of Science. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan tata tertib acara pada siang hari ini. Peserta memasukkan ID meeting dan password yang telah diberikan untuk nama menggunakan format nama lengkap _asal instansi. Peserta diwajibkan mematikan mikrofon saat pemaparan materi sedang berlangsung. Peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera saat kegiatan webinar berlangsung dan menggunakan background peserta yang telah disediakan oleh panitia. Akan ada sesi tanya jawab setelah pembicara menyampaikan materi. Pertanyaan bisa disampaikan melalui room chat Zoom dengan format nama _instansi_pertanyaan, atau peserta dapat bertanya secara langsung melalui raise hand dan menyampaikan pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Moderator memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya webinar. Peserta wajib mengikuti acara hingga akhir. Diharapkan peserta dapat menyimak seluruh rangkaian acara. Dan yang terakhir, jika Zoom penuh, peserta dipersilakan mengikuti webinar melalui live YouTube. Demikianlah tata tertib yang akan kita pakai selama mengikuti webinar pada hari ini. Acara selanjutnya adalah acara inti. Namun sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri. Ibu Atika Dian Aryana, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, riwayat pendidikan tahun di peminatan psikologi klinis Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia, tahun 2012 sampai 2014, S2, Master of Science, Global of Mental Health, University of Glasgow, United Kingdom. Pengalaman kerja dan struktural tahun 2006 sampai sekarang sebagai dosen di Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Tahun 2016 sampai 2024 sebagai koordinator program studi di S1 Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pengajaran kesehatan mental, psikologi kepribadian, asesmen psikologis, intervensi psikologis. Penelitian dan publikasi area minat, literasi kesehatan mental, stigma, perilaku mencari bantuan. Pengabdian masyarakat area minat, mental health first aid, psychological first aid.
pengalaman sebagai pelatih peningkatan literasi kesehatan mental bagi kader kesehatan di Puskesmas 2020, Psychological First Aid Training untuk tenaga pendidik di sekolah menengah 2020-2021. Organisasi anggota Himpunan Psikologi Indonesia 2005 sampai sekarang, Bendahara Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Timur 2015 sampai 2023, dan mengikuti organisasi lainnya. Langsung saja acara selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ibu Atika Dian Aryana, Sarjana Psikolog Master of Science. Kepada Ibu Atika Dian Aryana, Sarjana Psikolog Master of Science, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, panitia, kemudian tadi ada Kaprodi kalau saya tidak salah dengar ya, dan ada tentunya para peserta webinar. Selamat siang semua, semoga dalam keadaan sehat. Saya mohon izin untuk share screen ya. Baik, Bu. Apakah sudah nampak? Sudah nampak, Bu. Baik. Ya, seperti tadi diperkenalkan, nama saya Atika, biasa dipanggil Atika begitu. Kemudian kita hari ini akan ngobrol terkait dengan kalau judul besarnya kan kesiapsiagaan gitu ya, menghadapi dampak psikis dan fisik ya dari era digital. Saya membaca topiknya agak serem gitu, siap siaga, seolah era digital itu pokoknya era yang sangat menakutkan begitu. Jadi saya mau mencoba untuk berpikir secara lebih positif. Saya berganti judul menjadi sehat dan sejahtera di era digital. Maknanya kurang lebih sama. Intinya kan bagaimana kita bisa survive dan tetap sejahtera menghadapi era digital ini gitu ya. Materi saya enggak panjang karena saya berharap kita akan lebih banyak diskusi di siang hari ini biar nggak ngantuk juga ya, apalagi hari Kamis mungkin sebagian juga berpuasa. Semoga nanti akan ada banyak insight yang kita dapatkan di siang hari ini. Saya membagi 3 topik untuk hari ini, akan kita sama-sama diskusikan apa itu era digital, kemudian karena topiknya menyangkut pada generasi milenial, kita juga akan bahas siapa itu generasi milenial, dan tentunya sesuai dengan judul, kita akan masuk ke definisi sehat dan sejahtera. Oke, sebelum mulai membahas ke era digital, mohon berkenan teman-teman untuk mengunjungi mentimeter.com, kemudian memasukkan kode 12333521. Saya stop share dulu untuk share webnya ya. Ya, silahkan mengunjungi mentimeter.com, kemudian memasukkan kode 12333521. Kita bermain-main dulu supaya lebih akrab ya. Apakah sudah ada yang bisa masuk? Sudah, Bu. Oke, sudah muncul pertanyaannya ya. Teman-teman memiliki 3 kali kesempatan untuk memasukkan kata atau istilah apa yang menurut teman-teman mencerminkan era digital. Silahkan bisa di-input secara bebas menurut teman-teman saja. Saya refresh dulu, semoga internet kita oke ya. Oke, ada 3 orang partisipan yang sudah mengisi pendapatnya. Silahkan teman-teman yang lain mengisikan pendapatnya sambil kita lihat pergerakannya ya.
ada milenial, education, serba mudah, modern, otomatis, easy, data, HP atau gawai, sosial media, serba mudah, online, easy. Online dan easy adalah kata yang dipilih paling banyak. Serba mudah sekarang, bergeser posisinya. Ya. Online serba mudah, education easy itu 4 tertinggi. Tapi kalau dari ukurannya sepertinya online yang banyak dituliskan oleh teman-teman. Kita ada 200-an partisipan. Semoga yang bisa bergabung di Mentimeter lebih banyak lagi. Oke, online sepertinya mendominasi ya. Oke, terus bergerak, tapi online terus membesar juga. Ada modern. Modern online yang masih mendominasi. Iya. Sampai di sini online mendominasi ya. Mentimeter ini untuk kata yang berukuran lebih besar berarti yang paling banyak dipilih dan biasanya dia di tengah ya. Jadi dari sementara yang masuk online adalah kata atau istilah yang tepat mencerminkan era digital. Nggak ada jawaban benar atau salah. Ini kita sama-sama belajar dan sharing apa pemahaman kita tentang era digital. Oke, setidaknya ada beberapa yang besar adalah online, modern, teknologi mudah atau serba mudah, easy juga mudah artinya ya. Itu yang menjadi ciri. Oke, kita coba masuk ke pertanyaan kedua. Sudahkah kita di era digital sekarang? Silahkan dipilih. Yang ini tinggal merespon sudah dong atau belum deh kayaknya. Ya, sebagian memilih sudah ya. Sebagian besar, mayoritas. Sejauh ini 1 orang yang memilih belum. Dan nggak apa-apa, karena output-nya tidak akan keluar nama ya. Kalau teman-teman merasa kita memang belum berada di situ, silahkan. Mungkin memang ada yang berpikir begitu. Oke ya, teman-teman masih bisa meneruskan bermain-mainnya. Saya akan melihat hasilnya nanti, karena ini akan menjadi wawasan yang menarik untuk saya bagaimana pendapat teman-teman yang hadir pada webinar siang hari ini mengenai era digital. Saya stop share dulu untuk kembali ke materi. Sebentar, materi saya lenyap. Ini adalah tantangannya dunia digital itu ya begini nih. Oke. Nah, tadi kita sudah bermain-main, sebagian besar mengatakan bahwa istilah yang tepat untuk menggambarkan era digital itu adalah online, easy gitu ya, serba mudah. Kemudian untuk kapannya, sebagian besar mengatakan kita sudah berada di era digital. Nah, ada 3 hal, ada sebuah segitiga yang menghubungkan 3 hal penting dalam kita mendefinisikan era digital itu apa. Di situ harus ada orang, ya meskipun era digital dari istilahnya digital ya, kita bicara tentang teknologi, tentang digitalisasi, berarti kita bicara tentang piranti atau gawai atau gadget.
Tapi sebenarnya yang perlu kita sadari adalah gawe gadget teknologi itu semua tools. Orangnya harus tetap ada gitu. Disebut era karena ada orangnya ya yang menggunakan teknologi tersebut. Ketika tidak digunakan, maka tidak masuk kita ke era digital. Jadi era digital itu adalah interkoneksi antara orang, teknologi, dan internet atau space ya kalau di sini diistilahkan. Di mana ketiga hal ini mempengaruhi nilai-nilai, mempengaruhi budaya baru, sehingga kita mendasarkan banyak interaksi kita berdasarkan apa yang bisa kita lakukan secara digital atau online. Jadi apa yang tadi teman-teman sudah sampaikan atau Bapak Ibu juga turut menuliskan itu semuanya betul ya. Jadi interkoneksi antara ketiga hal ini. Sehingga dimanapun kita berada, kalau istilahnya zaman sekarang dunia dalam genggaman, itu sepertinya bisa dikatakan cukup benar gitu ya. Karena hampir semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu bisa dilakukan melalui genggaman, melalui piranti yang kita miliki. Pagi ini saya pagi hari ada jadwal ujian skripsi jam 8 dan jam 10, kemudian di Surabaya tentunya ya, karena saya dari UNAIR. Kemudian jam 1 saya bisa terbang begitu ke Surakarta, karena ada Zoom, ada webinar ini. Nanti jam 3 saya harus terbang lagi kembali ke Surabaya untuk ujian skripsi yang ketiga. Bisa dibayangkan kalau kita tidak berada di era digital, semua kita lakukan harus betul-betul offline. Mungkin saya tidak akan bisa melakukan itu semua ya. Tidak mungkin membagi diri 3 kali ujian dan 1 kali webinar di hari yang sama di 2 kota yang berbeda, di provinsi yang berbeda. Tapi di era digital hal itu sangat mungkin dilakukan. Dan sebenarnya terlepas dari situasi pandemi, era digital itu sudah berkembang, cuma kita seperti kemudian dipaksa untuk masuk ke era digital yang sesungguhnya karena situasi pandemi COVID-19. Jadi sering saya mengatakan kepada mahasiswa saya atau ketika saya mengisi webinar begitu, kalau kita mau mencari benefit atau dampak positif dari situasi pandemi, itu akan selalu ada. Kembalinya kita ke keluarga, penguatan akar di dalam keluarga, kita bisa menemukan kembali value atau nilai yang utama buat kita, karena kita punya banyak waktu untuk merenung dengan diri sendiri, dan tentu saja ini tadi, kemudahan yang diberikan kepada kita. 2 tahun yang lalu, akhir 2019 atau malah mungkin awal 2020 ya, tapi sebelum Maret, saya termasuk yang tidak berpikir, sama sekali tidak membayangkan bahwa saya akan bisa terbang bolak-balik seperti ini antar kota, antar provinsi dalam 1 hari untuk beraktivitas. Itu di luar nalar saya begitu. Meskipun dari dulu juga sudah ada Zoom, kita dulu mengenal Skype ya yang lebih ngetren gitu pada saat itu. Tapi ya penggunaannya itu sangat terbatas gitu. Saya menggunakan Skype ya hanya kalau berkomunikasi dengan teman yang posisinya di luar negeri gitu. Nggak terpikir bahwa sekarang pun Lebaran kita bersilaturahmi dengan keluarga itu melalui Zoom, melalui dunia online gitu. Nah, kalau kita melihat apakah kita sekarang berada di era digital, ini adalah data 2021 Januari. Ya, total populasi penduduk dunia itu mengalami peningkatan 1%. Kemudian kalau kita lihat jumlah pengguna handphone, jadi pemilik ponsel, itu mengalami kenaikan hampir 2%. Kemudian penggunaan internet berdasarkan aksesnya ada peningkatan 7%. Dan ini yang luar biasa adalah penggunaan terhadap sosial media secara aktif. 13%. Saya nggak tahu saya termasuk di dalamnya atau apa, atau enggak gitu ya. Saya punya Facebook, saya punya Instagram, saya nggak punya TikTok. Saya menggunakan messaging seperti WhatsApp, Line. Kalau mahasiswa saya biasanya di UNER lebih suka kirim chat lewat Line gitu. Tapi saya tidak pernah posting. Nah, itu termasuk yang aktif atau tidak, saya tidak tahu apa masuk ke sini atau tidak. Tapi angkanya fantastis. Ada peningkatan 13,2%. Atau kalau mau diangkakan, selama 1 tahun terakhir, ada 490 juta ya penambahan baru.
Ini Januari 2020, artinya sebelum pandemi sampai Januari 2021. Bisa jadi situasi pandemi membuat kita betul-betul harus beralih dari komunikasi, interaksi yang sebelumnya tatap muka menjadi serba digital. Gitu. Angka lain yang kita punya adalah mengenai waktu yang dihabiskan dengan media ya, dengan media online, jadi media di internet. Mungkin yang saya ambil yang mencolok aja deh. Untuk semua device, untuk semua gawai ya, yang digunakan untuk mengakses internet per hari, rata-rata orang seluruh dunia itu menghabiskan 7 jam. Mungkin bisa lebih kalau kita kalkulasi ya. Bagaimana tidak, kita bangun tidur aja yang kita cek itu kan handphone dulu. Saya terus terang begitu, meskipun secara teoritis zaman dulu ya, zaman dulu mungkin teori yang saya pelajari juga sudah usang, dilarang mengakses menggunakan waktu layar. Jadi tidak ada screen time di awal bangun tidur, karena itu mengurangi kreativitas, mengurangi konsentrasi, orang menjadi nggak mindful gitu. Tapi handphone ini menjadi to-do list saya. Saya menggunakan apps di handphone saya, yang tentu saja di pagi hari saya perlu untuk cek hari ini saya perlu apa, perlu kemana, menyiapkan apa, itu dari sini. Jadi bangun tidur setelah sholat subuh itu pasti saya harus pegang HP untuk cek. Yang zaman dulu mungkin saya menggunakan buku agenda gitu ya, itu sudah nggak saya gunakan lagi. Nah, itu nanti kita ngajar juga masih cek-cek handphone, kemudian berkomunikasi dengan keluarga. Kalau saya terpaksa harus offline ke kampus, berarti anak-anak saya kadang juga menghubungi saya lewat handphone. Artinya kalau kita total, ini adalah angka yang sangat logis, 7 jam sehari ya. Kita kan punya 24 jam, berarti lebih dari sepertiga itu, enggak ya, sepertiga itu kita gunakan untuk mengakses internet dari berbagai macam device, termasuk yang kita lakukan hari ini. Mungkin sebagian teman-teman ada yang mengakses webinar ini dengan menggunakan handphone, ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan tablet, tapi kita sama-sama terhubung lewat internet gitu. Kemudian ngapain sebenarnya? Apa yang kita lakukan dengan internet itu? Ada angka-angkanya mungkin kita ambil yang menonjol aja, adalah melihat tayangan. Jadi di sini termasuk contohnya YouTube gitu ya. Itu adalah 3,5 jam. Ini saya tadi juga baru melihat sepertinya ini juga live streaming di YouTube. Jadi barangkali ada yang mengakses webinar hari ini lewat YouTube, ya Anda termasuk yang berada di sini. Kalau ini webinarnya berlangsung 1,5 jam, 2 jam, ya berarti 1,5 jam lagi Anda punya jatah normalnya orang mengakses tayangan video gitu. Kemudian sosial media 2,5 jam. Ya, itu termasuk mengakses yang tidak melakukan aktivitas ya. Scroll up, scroll down, scroll up, scroll down gitu kan. Kalau kadang kita sekarang waktu tunggu, apa aktivitas yang dilakukan sambil menunggu? Buka IG, scroll up, scroll down, tutup lagi, buka lagi gitu. Kalau zaman dulu mungkin membaca itu ya. Kemudian, nah ini membaca terkait dengan media-media yang dulunya dicetak, ya, termasuk surat kabar dan lain-lain. Termasuk ketika Anda googling. Jadi saya pribadi saya punya minat terhadap sastra. Jadi kalau saya nemu kata-kata yang baru, saya itu googling. Kadang-kadang itu membuat jengkel teman-teman karena nggak segera berangkat karena saya umek sama sama istilah yang saya baru baca gitu. Jadi saya pengen tahu itu apa. Nah, spesifik ke sosial media ya, ke medsos yang kita gunakan di 2020 berarti datanya penggunaan secara total adalah 4,20 billion. Kemudian mari kita lihat ini seperti didorong luar biasa oleh kepemilikan HP. Karena hampir 100% orang bisa mengakses sosial media lewat HP. Dan ini sangat masuk akal dengan beberapa produksi handphone yang
massal ya, ada di segala penjuru dunia dan dengan harga yang semakin terjangkau. Jadi konon katanya bahkan ada pameo yang mengatakan Wi-Fi itu sudah termasuk ke dalam kebutuhan pokok gitu, atau paket data. Jadi di antara makan minum itu salah satunya ada Wi-Fi gitu. Nah, silakan kita melakukan refleksi ke diri masing-masing. Apa iya kita sekarang melakukan itu, termasuk di dalam data ini? Ini datanya Hotsuite yang teman-teman juga bisa cek di websitenya ya. Dan ini adalah penggunaan sosial media secara global dari tahun ke tahun. Ya, trennya terus mengalami peningkatan. Kita nggak perlu lihat angka kasarnya, tapi kita bisa bandingkan berapa 6 tahun terakhir begitu peningkatannya konsisten ya, konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oke, nah kalau pertanyaan yang kedua tadi berarti ya kita sudah berada di era digital di mana hidup kita tidak terlepas dari yang namanya aktivitas di dunia digital. Oke, nah sekarang apa peluang dan tantangannya? Tentunya akses informasi cepat dan mudah, itu yang pertama. Klien saya di klinik psikologi seringkali ini berbahaya, tapi saya warning sekalian. Seringkali sebelum datang, mereka mencari tahu dulu dari gejala yang dirasakan. Mood-nya buruk, kemudian mudah marah, sensitif, sulit untuk tidur. Itu saya mengalami gangguan apa? Mereka cari dulu, baru kemudian mengunjungi saya untuk konseling. Terus tanya, Bu, saya sudah cari tahu saya ini masuk depresi, kecemasan, insomnia, disebutkan semua gitu. Berbahayanya adalah akses informasi cepat dan mudah itu seringkali juga membuat kita menjadi lebih cepat melakukan self diagnosis ya, diagnosa diri. Kemudian peluang yang lain adalah inovasi berbagai bidang di semua bidang. Internet memungkinkan kita mencari pengetahuan baru di berbagai belahan dunia, dan itu membuat kita mampu untuk mengadaptasi hal-hal yang sebenarnya positif. Kalau kita mau mencari yang positif ya. Saya bukan orang yang dulunya suka masak, tapi mau nggak mau karena punya anak-anak, kemudian pandemi, di awal pandemi kita begitu takut gitu ya untuk beli makan. Ya dari mana saya belajar masak? Masak selalu telepon ibu saya gitu, yang di luar kota ya. Kami tinggal berbeda kota. Mau nggak mau YouTube andalan saya. Ada Cookpad, yang tempat orang naruh dan sharing resep makanannya. Dan itu sangat membantu saya. Saya bisa berkreasi yang dulu nggak mungkin saya pikirkan. Saya nggak tahu dulu bedanya tepung maizena sama tepung terigu gitu. Tapi ya berkat YouTube dan kawan-kawan saya belajar gitu. Kemudian peningkatan kualitas SDM. Tentunya kalau kita mau mengambil sisi yang positif dari apa-apa yang ada di internet, ada peningkatan kualitas SDM yang bisa kita lakukan gitu. Sekarang di setiap tahun saya memiliki ini ya, tim-tim penelitian, dan di dalamnya itu ada mahasiswa-mahasiswa saya yang magang. Zaman dulu sebelum pandemi terutama, biasanya saya mengumpulkan mahasiswa magang penelitian itu di awal tahun, kemudian memberikan pelatihan, itu memakan waktu, memakan energi, memakan biaya juga, karena kita harus ada konsumsi dan seterusnya. Sekarang yang biasanya saya lakukan adalah saya cari course di Coursera. Kemudian saya identifikasi mana-mana yang diperlukan oleh magang penelitian saya untuk membantu mereka menjalankan proyek penelitian 1 tahun ini. Saya share ke mereka, kalian register ke sini, karena mostly kan free di sana. Mereka bisa belajar, tanpa saya harus ngajari mereka. Dan karena begini, saya percaya para generasi muda itu punya potensi yang luar biasa untuk menyerap informasi, lebih cepat untuk memahami hal yang baru dibandingkan saya yang lebih tua. Jadi kalau saya yang mengajari, mungkin mereka tidak akan berkembang seperti ketika mereka belajar dari berbagai sumber. Dengan belajar dari berbagai macam open course, mereka justru dapat hal-hal baru yang kadang akhirnya ditukar ya posisinya. Mahasiswa saya yang ngajari saya, oh ini datanya bisa dianalisis begini Bu. Sampai sekarang ini saya nggak paham dengan satu teknik analisis, dan biasanya mahasiswa saya yang mengerjakan itu karena dia lebih paham. Ada yang seperti itu gitu. Kemudian perluasan sumber belajar.
Ya, tadi saya informasikan dengan adanya internet, adanya era digital ini kita bisa belajar dari mana saja. Tentu saja harus disertai dengan kemampuan kita bijak ya memanfaatkan sumber belajar. Kita harus punya literasi mana-mana yang kita identifikasi sumber yang kredibel, mana yang tidak. Misalnya akun-akun di Instagram ada yang benar-benar kredibel karena dia dimiliki secara ofisial oleh institusi yang terpercaya gitu. Jadi pada awal pandemi dulu misalnya ada banyak masyarakat yang mengalami gangguan kecemasan, kemudian kami di Himpunan Psikologi Indonesia itu ada layanan sejiwa. Nah, sebagian telepon saya dan mengatakan saya semakin cemas karena di media sosial ramai informasi ABCDE. Ya, yang bisa disarankan adalah tutup semua akses media sosial, follow satu akun kementerian misalnya, Kementerian Kesehatan, dan fokus pada apa yang disampaikan di situ. Ikuti protokol yang disarankan gitu. Jadi kita perlu punya literasi data digital untuk paham mana-mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak. Dan akhirnya perluasan pasar kerja. Di satu sisi ada perubahan pasar kerja. Beberapa profesi yang biasanya dulu dilakukan secara offline, ini konon mulai bergeser ini karena semua bergesernya ke arah digital. Ada kekhawatiran dulu dari mahasiswa saya sendiri di psikologi. Dan nanti kalau lulus psikolog nggak kepake bagaimana? Yang bisa saya sampaikan adalah semua teknologi itu adalah tools, ada orang di belakangnya, ya ada desainernya. Kalau kita tidak berada di situ, maka programnya tidak akan berjalan. Jadi kalau teman-teman mengikuti, mungkin ada yang mendownload dan pernah menjadi klien dari beberapa aplikasi kesehatan mental seperti Relief, atau ada beberapa website yang menawarkan jasa seperti itu. Di belakang itu ada desainer, ada psikolognya yang membuat mengkombinasikan antara modul-modul intervensi dengan artificial intelligence ya. Sehingga prosesnya dapat berjalan, diusahakan senatural mungkin seperti kalau kita konseling tatap muka. Ini peluangnya. Tapi ada juga tantangannya, misalnya terkait dengan isu adaptasi. Apakah kita sebenarnya siap? Tadi saya sampaikan, kita sebenarnya sudah masuk di era digital itu sudah dimulai tahun 80-an. Tapi terus terang, pandemi ini seperti mendorong kita begitu luar biasa untuk betul-betul masuk ke era digital. Nah, apakah kita sudah siap? Banyak yang gagap ya di awal pandemi itu untuk memanfaatkan teknologi. Saya kebetulan di UNER diberikan tugas tambahan sebagai Kaprodi pada awal penggunaan digitalisasi. Kita sudah punya learning management system sudah sejak 2000-an awal, tapi tidak kita gunakan penuh. Begitu ada pandemi, kemudian kita harus berganti semua metode pembelajaran murni online. Nah, ada beberapa generasi yang sulit beradaptasi. Ya, harus nuntun satu-satu ya. Teman-teman bisa membayangkan ini yang hadir saya pikir lebih banyak generasi muda ya. Teman-teman bisa membayangkan pada awal 2020 kalau ada perkuliahan itu di jam yang sama saya bisa ditelepon beberapa orang untuk nuntun bagaimana caranya login ke sistem, bagaimana caranya buka kamera, itu juga harus diinformasikan dengan detail gitu. Ada hambatan. Kemudian ada budaya berpikir pintas, karena semuanya bisa ditemukan di Google. Ya, ini karakteristik era digital. Dan isu keamanan data yang kadang-kadang malah terlupa untuk diingat. Pokoknya kalau ada sesuatu yang menarik, di-upload aja di sosial media, karena itu menunjukkan saya keren. Ya, kadang-kadang sampai apa ini yang lagi booming sekarang kan vaksin, sertifikat di-upload. Padahal nanti ada beberapa destinasi perjalanan itu yang memang mensyaratkan untuk sertifikat vaksin kedua, vaksin COVID. Artinya itu sebenarnya data pribadi, tanggal lahir, nomor handphone, apalagi. Kadang alamat sampai dituliskan detail begitu ya. Kadang-kadang kalau bukan mahasiswa sih, mungkin lebih ke remaja ya. Merasa lagi sendirian di rumah, kemudian merasa sepi dan pengen keren gitu, kemudian selfie, posting dengan caption, lagi sendirian nih di rumah. Nah, ini kan bahaya. Kalau dia sudah pernah memposting alamat rumahnya sendiri. Isu keamanan ini yang terkadang terlupa.
kemudian ancaman penyalahgunaan pengetahuan. Mungkin teman-teman bisa cari informasi yang lebih banyak mengenai hal ini, betapa banyaknya orang-orang yang sebenarnya cukup pintar ya, kemudian menggunakan kecerdasannya dalam hal digital untuk menjadi hacker ya, masuk ke dalam beberapa sistem. Kalau di UNER ini kami punya kebiasaan begini, mahasiswa yang bisa masuk ke sistem pembelajaran dan ya sedikit nakal itu ya, kemudian dipanggil ke Direktorat Sistem Informasi, dijadikan staf karena dia lolos seleksi alami untuk bisa mengembangkan sistem gitu, karena dia bisa masuk ke sistem. Nah, sekarang pertanyaannya tadi terkait dengan topik webinar kita adalah dampak era digital. Saya coret. Karena era digital artinya adalah era yang menghubungkan antara teknologi manusia dan internet. Tidak ada yang salah di situ. Normal, netral ya. Menjadi bermasalah ketika kita menggunakannya secara berlebihan. Beberapa hal yang bisa berdampak ketika kita menggunakan akses internet secara berlebihan, secara fisik, misalnya mata pegal dan kering gitu, terasa kesep gitu ya, itu tidak nyaman. Terutama kalau hari kerja itu kan saya itu kan bisa ya selama jam kerja ya berarti ya terhubung ke internet, menatap laptop, ini kan resiko kering. Kalau saya ngakalinya adalah saya menghadap samping. Jadi saya minta maaf ke mahasiswa saya sampaikan hari ini saya sudah screen time 3 jam, mata saya perlu rehat, jadi saya ngajar tapi saya melihat ke arah lain, tapi saya melihat kalian sesekali gitu. Kemudian postur tubuh yang buruk karena tidak semua dari kita itu memiliki fasilitas yang ergonomis di rumah, karena kita sekarang kan sebagian besar bekerja di rumah ya. Posisi meja, kemudian bentuk kursi, kemudian posisi laptop dengan kita sendiri. Seringkali orang kemudian mempengaruhi postur tubuh karena posisi duduk yang lama. Ya, obesitas. Ini banyak kaitannya antara screen time dengan nafsu makan. Kemudian menurunkan kesuburan untuk laki-laki terutama ketika mengakses internet ini menggunakan laptop yang diletakkan di pangkuan. Kemudian ya kecelakaan lalu lintas wajar ya kalau kita pakai handphone terus pada saat menyetir kan jelas berbahaya. Ada beberapa kasus kecelakaan yang dulu juga sempat didokumentasikan adalah mendengarkan YouTube atau Spotify dari HP-nya, kemudian pakai earphone atau pakai AirPod gitu sambil dia naik sepeda motor. Nah, ini kan juga sangat berbahaya. Perubahan struktur otak ketika seseorang dengan gangguan khas, gangguan tertentu yang menggunakan screen time-nya berlebihan, misalnya mereka yang didiagnos ADHD gitu, memiliki gangguan terkait dengan hiperaktivitas dan pemusatan konsentrasi ya, pemusatan perhatian, kemudian mengakses internet berlebihan. Misalnya 2 jam non-stop itu untuk mereka yang memang memiliki gangguan khusus itu bisa mempengaruhi pada struktur otak. Gangguan tidur, ya, karena semua layar itu mengeluarkan radiasi, sekecil apapun layarnya. Bahkan handphone Anda itu juga mengeluarkan radiasi. Jadi sangat tidak disarankan untuk mereka yang mengalami kesulitan tidur kemudian berpikir ya biar cepat ngantuk saya tak nge-game dulu sebentar. Itu sangat salah karena justru radiasi itu yang membuat kita sistem otak kita terjaga ya sehingga kita pun malah makin nggak tidur. Menurunkan aktivitas fisik, iya. Karena dari pagi ini saya ya begini, ini posisinya duduk, berdiri untuk sebentar, jalan-jalan, sholat, duduk lagi. Gini kan berbeda dengan ketika kita offline. Ketika kita offline, kita mungkin masih sempat mampir, jalan ke tempatnya teman. Kemudian kalau saya ya mengajarnya ya sambil berdiri. Mungkin kalau mahasiswa ya setelah kuliah itu keluar ke koperasi atau kantin, posisi duduknya berubah, ngobrol dengan teman, itu kan aktivitas fisik sederhana. Apalagi kalau kampusnya ada beberapa lantai dan kuliahnya di atas, itu kan masih ada naik turun tangganya. Ini enggak, ya sudah pasrah aja pokoknya nempel di kursi gitu. Nah, secara psikologis, kondisi yang berlebihan menggunakan internet itu dapat menimbulkan efek yang depresif, afek yang merasa
semakin tidak bersemangat. Nah, afek ini atau emosi ini biasanya membuat kita cenderung mengisolasi diri karena merasa saya tidak terlalu bermakna kok. Saya lihat postingan teman-teman saya keren-keren sekali, sementara saya begini-begini saja. Gitu. Semakin menarik diri dari lingkungan sosial. Depresi tentu saja karena afek depresif tadi, dan cemas ya, kalau pembandingan dirinya berkelanjutan, maka kita akan merasa cemas. Cemas akan dinilai oleh orang. Bisa saja seseorang yang mengalami gangguan emosi itu menghabiskan waktu 2 jam hanya untuk mengedit foto, kemudian giliran tinggal upload terus dia cemas. Aduh, nanti saya dibilang yang buruk-buruk sama teman. Itu beberapa contoh yang mungkin akan terjadi ketika kita menggunakan internet secara berlebihan. Nah, ini adalah pertanyaannya yang kedua. Topik diskusi kita, siapa generasi milenial itu? Kalau kita merujuk pada pengertiannya Karl Mannheim yang pertama kali mengeluarkan istilah ini, generasi milenial atau disebut Gen Y gitu ya biasanya, atau generasi langgas. Langgas itu bebas merdeka itu. Adalah generasi yang lahir tahun 1980 sampai 1995. Jadi ini adalah saya. Tapi mungkin bukan Anda yang sebagian besar hadir di sini. Ya. Cuma terjadi kesalahan pemahaman yang berkelanjutan, seolah milenial itu adalah remaja, gitu. Remaja yang ada saat ini ya bukan milenial, karena kalau tahun 2021 sekarang berarti generasi milenial itu usianya 26 sampai 41. Mereka-mereka yang baru saja menikah, mungkin pengantin baru atau sudah punya anak. Seperti saya gitu. Ini adalah saya generasi milenial. Jadi yang boleh mengklaim generasi milenial adalah saya. Nah, Anda yang masih lebih muda adalah generasi yang lahir setelah generasi milenial atau disebut generasi Z atau disebut generasi alfa, sebutannya begitu ya. Lahir tahun 96 sampai 2015. Jadi kalau tahun ini maka Anda itu salah ketik ya. Berapa tuh berarti? Maksimalnya 25, minimalnya berapa kalau 2021 dikurangi 2015? Betul ya. Anda lah yang disebut sebagai yang salah ketik ini ya, tahun 2021. Anda yang disebut sebagai generasi Z ini adalah generasi yang lahir tahun 1996 sampai 2015. Jadi karakteristik yang melekat, dan ini adalah karakteristik berdasarkan hasil penelitian, adalah orangnya digital minded, jadi sesuai dengan era digital. Apapun informasi yang terkait dengan digital sangat mudah diterima. Contohnya apa? Pergantian dari satu medsos ke medsos lain, teman-teman dari generasi alfa ini cepat belajarnya, cepat beradaptasinya. Saya dari Facebook ke Instagram aja lama, bolak-balik tanya ke anak gitu loh. Waktu ada istilahnya IG Live ya sekarang yang lagi banyak dilakukan, IG Live, setengah jam sebelumnya belajar terus sama anak. Saya gimana caranya invite nanti pembicara kedua dan seterusnya gitu. Anak saya ngomong-ngomong baru SMP. Tapi ya inilah generasi alfa, sangat digital minded. Jadi tidak ada kesulitan sama sekali untuk berpindah-pindah platform digital. Dan mereka generasi alfa ini adalah generasi yang multitasking. Bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan. Yang kemudian oleh generasi sebelumnya seringkali dikatakan sulit fokus. Nggak runtut gitu loh, kalau orang zaman saya itu bekerjanya diharapkan runtut. A selesai baru ke B, B selesai baru ke C, C selesai dan seterusnya. Kalau generasi alfa dia bisa kerja ABC dalam satu waktu. Ya, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Kemudian kompetitif. Jadi senang berkompetisi, baik men-challenge dirinya sendiri maupun ketika dia membandingkan dengan orang lain dan dia mau maju. Ya. Dan orangnya mandiri ya. Mereka lebih senang bekerja sama itu dalam tim kecil. Itu karakteristiknya generasi alfa. Jadi lebih baik membentuk tim yang kecil. Kalau mau dibilang geng atau apalah, tapi itu tim yang solid gitu. Saya lihat mahasiswa saya sebagian besar begitu. Kalau sudah namanya grup itu,
yang terdiri dari mahasiswa 1, 2, 3 itu mau bikin PKM beberapa kali periode ya udah sama itu. Nanti kuliah ya sudah sama itu presentasi gitu seterusnya ya. Kalaupun membuat grup itu mereka lebih suka grup yang kecil, tapi mostly mandiri. Nah, ini perubahan. Saya berada di usia industrial, Anda digital. Saya melihat dari sekilas saja ya, tapi mungkin ada juga beberapa peserta hari ini yang berada pada generasi yang sama dengan saya. Di organisasi, mereka yang generasi digital ini, internet work, cepat membangun relasi dengan berbagai macam unit gitu. Ya, jadi kalau dilepas di dalam relasi sosial, mereka ini mudah, supel gitu. Nggak terlalu harus diberi informasi, diberi arahan satu-satu. Inisiatifnya tinggi gitu ya. Kemudian ya ini tadi sudah sempat saya singgung small connected ya, jadi kelompok-kelompok kecil begitu. Dan nanti ini bisa dibaca sendiri perbedaannya, materinya sudah saya share ke panitia, nanti bisa diminta. Saya di psikologi kami lebih suka menggunakan istilah generasi muda. Generasi muda itu siapa? Kalau kita melihat ke definisi dari WHO, ya usia 10 sampai 24 tahun. Jadi di dalam generasi muda itu ada remaja. Generasi muda itu bisa dikatakan remaja sampai awal dewasa ya. Jadi SD sampai Anda lulus kuliah gitulah usianya di sini. Dan seperti halnya individu yang lain, generasi muda ini bagian dari sistem ekologis. Ini adalah sistem ekologisnya generasi muda ya. Yang terdekat adalah tentunya keluarga, meskipun ada banyak konflik dan itu merupakan tugas perkembangan memang untuk remaja lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Tapi keluarga memiliki peranan penting di dalam bagaimana generasi muda ini berperilaku. Kemudian ada ini teman-teman kuliah, teman-teman kalau Anda ambil kursus ya teman-teman kursus, ada teman sebaya, dan ada pada bagaimana religious setting itu mempengaruhi yang paling dekat pada perilaku dari seorang generasi muda. Di luar itu nanti ada komunitas, ada sistem kurikulum pendidikan, ada pola-pola ekonomi yang tentu saja mau tidak mau mempengaruhi. Alhamdulillah kita cukup survive ya menghadapi pandemi ini, tapi kalau teman-teman berkesempatan misalnya untuk saya positif dan optimis kita survive. Kalau teman-teman ada kesempatan untuk mengunjungi Bali misalnya, akhir tahun lalu saya sempat ke Bali untuk pengambilan data penelitian. Bali itu termasuk daerah yang buat saya mengenaskan gitu, terdampak pandeminya. Karena bisa dibayangkan Bali itu hidup dari pariwisata ya, tourism. Yang mereka jual adalah daya tarik untuk wisata. Tapi kemudian di-stop, ditutup bandaranya. Saya melihat, saya begitu masuk ke Bali, begitu turun, saya lihat Bali bukan Bali gitu. Banyak sekali toko yang tutup. Dulu yang jalan-jalan yang ramai sekali, kemudian menjadi sepi. Jam 7:30 pecalang sudah keluar untuk meminta yang masih buka untuk ditutup. Dan saya pernah selesai wawancara itu jam 8 atau 8:30 saya lupa. Jadi kita mau kembali ke hotel itu suasananya sungguh mencekam gitu. Itu Bali yang dulu begitu ramai di pusat-pusat kotanya gitu. Ya, jadi mau tidak mau generasi juga terpengaruh. Kemudian yang terluar ya jelas ada bagaimana situasi negara, bagaimana situasi politik dan seterusnya itu mempengaruhi bagaimana generasi muda berperilaku. Nah, sementara itu hasil penelitian menunjukkan lebih dari 80% remaja di negara berkembang terutama itu punya akses ke ponsel. Ponsel itu sekarang murah-murah gitu ya. Jadi dan sebenarnya penghasilan per kapita itu mengalami peningkatan. Jadi semakin banyak orang tua yang membelikan anaknya ponsel lebih dini. Apalagi dalam situasi pandemi, hampir semua tugas-tugas, proses belajar itu lewat ponsel. Jadi anak SD sekarang sudah pegang ponsel gitu. Dan 70% lalu lintas internet di Indonesia itu berasal dari ponsel. Ini datanya sama ya dengan data yang tadi di awal. Kita lebih banyak mengakses lewat ponsel untuk internet.
Oke, kemudian ada yang mempertanyakan, apakah betul generasi muda di era digital itu memunculkan banyak masalah perilaku? Sayangnya, memang tanpa mengalami era digital pun, remaja itu adalah kelompok yang rentan untuk mengalami gangguan psikologis karena perkembangan hormon, perkembangan fisik, perkembangan psikologis yang pesat ya. Termasuk hormon reproduksi itu membuat orang menjadi lebih sensitif di usia puber dan seterusnya. Jadi kalau dari data 20% dari remaja itu mengalami kondisi khusus. Jadi tidak harus gangguan, belum tentu gangguan atau penyakit ya, tapi bisa jadi bermasalah secara psikologis. Kemudian 11% diantaranya punya gangguan suasana perasaan. Mood disorder itu masuk di sini adalah yang dulu disebut bipolar, kita kenal ada depresi, ada manik, itu ada di sini. Kemudian 10% ini punya persoalan dengan conduct disorder, itu yang mengarah ke kriminalitas, perilaku-perilaku yang agresif, ya. Dan 8% itu mengarah ke kecemasan, termasuk panic attack. Jadi tiba-tiba blank, hang, atau kalau istilah klinisnya katatonik begitu ya di tempat umum, atau dia histeris, itu masuknya di sini. Ya, saya melihat peserta mungkin dari berbagai macam background ya, tapi saya dari psikologi dan di era pandemi ini jumlah klien dari usia remaja atau generasi muda tadi banyak mengalami peningkatan. Ya. Bisa jadi terpicu oleh situasi pandemi atau hal yang lain. Tapi memang faktanya adalah remaja itu kelompok yang rentan untuk mengalami masalah-masalah psikologis. Nah, ini kita masuk ke topik yang terakhir. Kalau kesehatan menurut WHO itu sebenarnya adalah status yang lengkap ya. Ada fisik, ada mental, ada sosial. Jadi ketiga aspek ini harus sejahtera. Sehingga tidak cukup dengan mengatakan tidak sakit, maka sehat. Ya, Anda tidak flu, Anda tidak punya gangguan fisik apapun, artinya sedang fit begitu. Tapi kemudian kok cenderung sedih gitu suasana perasaannya. Jadi di mental ini ada problem. Kok tiba-tiba ada gatal yang sulit untuk ditemukan di mana? Jadi jangan salah, kondisi salah satu gejala stres itu ke fisik adalah gatal di bawah kulit yang sulit untuk ditemukan kenapa gitu. Kemudian secara sosial, Anda sedang fit badannya, merasa cukup sehat secara psikologis, tapi nggak pengen ketemu orang. Ya, jadi secara sosial juga belum sejahtera, maka bisa dikatakan Anda tidak sehat gitu. Jadi sehat itu bukan berarti tidak sakit, lebih dari itu. Dan WHO sudah membuat definisi itu sejak tahun 1946. Sejak kita merdeka dia sudah membuat itu gitu ya. Kalau kita fokus ke kesehatan mental, karena saya background-nya dari psikologi, maka ada 4 indikator itu yang menunjukkan kapan kita sehat mental. Yang pertama, dia bisa untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan normal. Kesulitan normal itu apa? Mungkin teman-teman pernah membaca tentang stresor ya, sumber-sumber stres yang normal. Pagi hari bangun panas sekali mataharinya, kemudian merasa gerah, itu stresor. Jadi penyebab stres. Kemudian kita keluar rumah ternyata di luar macet, itu sumber stres. Nah, orang-orang yang sehat mental mampu menanggapi itu secara efektif. Ya, dibikin asik aja misalnya, oh mau keluar kok macet panas, di mobil kita sambil dengerin musik gitu, sambil bercanda sama anak misalnya atau teman. Itu adalah bagaimana kita mengelola stresor atau sumber stres dengan efektif. Kemudian mereka yang sehat mental itu paham betul dengan dirinya, jadi tahu saya ini bisanya apa, saya kelemahannya apa. Jadi dia akan menjadi orang yang ramah dengan dirinya karena tahu limitnya. Dia tidak akan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu atau tidak suka. Tapi dia tahu bahwa di beberapa hal tertentu ada potensi yang dia bisa kembangkan. Kemudian orang yang sehat mental itu dapat bekerja secara produktif. Produktif artinya menghasilkan sesuatu yang nampak gitu. Saya biasanya bertanya begini untuk klien saya ya yang depresi. Apa aktivitasmu hari ini?
Wah, dia bilang banyak sekali aktivitas saya. Iya, bisa disebutkan gitu. Saya pagi jam 8 sampai 10 tidur. Kemudian 10 sampai 12 saya nge-game gitu, main game ya. Itu bukan kegiatan yang produktif. Nggak ada yang dihasilkan. Kegiatan produktif itu harus ada sesuatu yang nampak setelahnya. Masak, bersih-bersih, olahraga, itu produktif ya, kelihatan ada hasilnya. Dan yang terakhir itu adalah mampu berkontribusi terhadap komunitas, pada komunitas. Ini jangan dibayangkan yang besar-besar kita mampu mengubah dunia. Kontribusi itu bisa sangat sederhana dan sangat kecil skupnya. Anda sebagai mahasiswa misalnya, Anda bikin laporan yang kemudian dipublikasikan, menulis di artikel. Sekarang dengan mudah kalau kita punya paper, tidak diterima di mana-mana, ya masukkan aja di ResearchGate. Sejelek-jeleknya tulis aja di Kompasiana gitu kan. Itu produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Yang membaca itu jadi tahu sesuatu gitu. Teman-teman panitia ini membuat acara webinar seperti ini berkontribusi pada komunitas gitu. Akan menjadi jejak digital yang ada pada YouTube. Kayaknya ini di live streaming kan. Jadi ada kontribusi yang bisa diakses oleh masyarakat kapanpun mereka membutuhkan gitu. Jangan dibayangkan kita harus jadi Menteri Kesehatan misalnya ya, itu terlalu tinggi. Nah, faktor apa yang kemudian mempengaruhi kesehatan mental? Setidaknya ada 3 aspek ini. Ada biologis, kondisi fisik itu mempengaruhi pada kesehatan mental kita. Kalau kita sedang sakit, biasanya kita kemudian sedih, cemas, memikirkan nanti saya bisa sembuh nggak ya, gitu. Secara sosial, bagaimana lingkungan berinteraksi dengan kita ya. Makanya banyak kasus-kasus kesehatan mental yang berawal dari bullying misalnya. Dia selalu mendapat perundungan, maka kemudian dia mengembangkan gangguan yang lain. Secara psikologis terkait dengan self-esteem misalnya masalah menilai diri sendiri. Banyak orang, remaja khususnya ya, yang datang ke saya dengan gangguan mood. Itu karena mereka baik sama orang tapi lupa baik sama diri sendiri. Gitu. Jadi maunya menyenangkan orang, lupa menyenangkan diri sendiri. Merasa diri sendiri tidak layak dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Nah, ini saya skip aja. Apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental dan sebenarnya kesehatan secara umum ya untuk tetap optimal. Yang pertama, kita mulai dari sini. Makan makanan yang sehat. Ini pola hidup nih, sampai sini pola hidup. Dan ini penting sekali untuk kesehatan secara umum, termasuk fisik. Makan makanan yang sehat, makan makanan yang gizinya seimbang, makan yang rutin sesuai jam makan. Ya, percayalah sarapan itu memberikan energi yang positif dan membangkitkan semangat gitu. Kecuali yang puasa ya. Kemudian be aktif. Lakukan olahraga supaya teman-teman punya keringat yang keluar, supaya stresnya bisa lebih berkurang gitu. Kemudian habiskan waktu dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Kalau di situasi pandemi ini tidak mungkin untuk misalnya nih jalan-jalan dengan keluarga atau teman, setidaknya tetap terkoneksi. Kita bisa video call, kita bisa telepon, kita bisa chat untuk menanyakan kabar dan seterusnya. Ini tidur yang cukup, kemudian kalau punya persoalan, sharing dengan seseorang yang dipercaya. Dan kalau semua itu sudah dilakukan, tapi tetap membutuhkan sesuatu yang lebih, ada sesuatu yang tetap dirasa bermasalah, maka mungkin memang sudah waktunya mencari bantuan yang profesional. Nah, khusus untuk terkait media sosial, yang perlu diingat adalah media sosial tidak akan pernah menggantikan interaksi sosial yang sesungguhnya. Media sosial adalah tools. Jadi apa yang kita sampaikan di media sosial itu yang mencerminkan diri kita. Tapi tidak betul-betul menggambarkan siapa kita gitu ya. Jadi bagaimana tipsnya? Tolong tidak membagikan informasi pribadi secara berlebihan di media sosial. Selektiflah berteman, menghindari akun-akun negatif yang mungkin banyak menebar berita-berita yang sensasional tapi belum tentu benar gitu. Kemudian ini penting, periksa kembali sebelum membagikan atau mengunggah sesuatu. Jadi broadcast message itu biar beredar banyak, tapi saya sering semprit kanan kiri gitu ya, apalagi tentang COVID ini banyak sekali informasi yang menyesatkan. Nah, sebisa mungkin gunakan media sosial itu untuk pengembangan diri dan personal branding.
Saya yakin bisa, kita semua bisa. Saya yang harus belajar terus-menerus saja, maksud saya terhadap dunia digital ini, saya bisa kok untuk memanage supaya bisa mengembangkan diri lewat media sosial. Oke, kapan ini kita cari bantuan profesional ya? Dokter, psikiater, psikolog, kapan? Ada beberapa hal yang kalau kita lihat gitu ya, saya sebutkan beberapa aja karena nanti kayaknya kita lebih enak kalau diskusinya dipanjangkan. Ada takut, cemas, sedih yang berlebihan. Kalau secara fisik mungkin terasa mudah letih, lesu, nggak berselera makan, atau malah makan terus-terusan ya, pola makannya berubah. Atau makan terus-terusan, apapun terasa butuh gitu, jadi craving untuk makan gitu. Sulit menerima kenyataan, ini jelas, mulai berpikir tentang bunuh diri, ini jelas butuh bantuan, dan seterusnya. Nah, ini yang penting. Apa yang bisa dilakukan sebagai teman? Ketika kita punya teman yang menurut kita bermasalah. Anda bisa memberikan dukungan psikologis awal, atau kalau bahasa Inggrisnya lebih terkenal PFA gitu ya, Psychological First Aid. Keterampilan sederhana untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Jadi ini seperti P3K, dibayangkan seperti itu. Prosesnya apa? Sangat sederhana. Yang pertama, kenali dulu bahwa teman Anda mungkin perlu bantuan. Dan beberapa orang itu memang mencari bantuan itu dengan memberikan kode. Jadi nggak langsung gitu loh. Memberikan kode, mungkin dia upload quotes tentang, biasanya orang kalau bermasalah kemudian menjadi lebih bijak ya isi kontennya. Atau dia mengirimkan gambar-gambar yang tidak dia seperti biasanya. Kemudian kalau teman-teman punya waktu, berikan perhatian. Ya, kalau punya waktu lebih, dengarkan. Ya, selanjutnya bisa menghubungkan ke bantuan yang lebih profesional kalau tidak sanggup membantu yang bersangkutan. Ini saya pengen nambah yang keempat di sini nih. Kalau tidak bisa membantu, jangan memberikan label. Jadi kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, jangan menambah beban gitu ya ke yang bersangkutan. Oke, kesimpulan yang bisa saya tuliskan adalah bahwa era digital ini memberikan tantangan, namun juga sebenarnya menyiapkan peluang yang sangat luas untuk kita mengembangkan diri, kalau kita pintar mencari peluangnya. Generasi muda adalah tahap perkembangan yang sangat rentan dengan risiko kesehatan terkait dengan karakteristik diri sendiri, baik fisik maupun psikologis. Tapi good news-nya adalah bukan hanya bisa berdaya bagi diri sendiri, generasi muda itu juga berpotensi besar menjadi ujung tombak untuk kesehatan dan kesejahteraan sebaya dengan menjadikan diri sebagai penyedia PFA tadi ya, Psychological First Aid. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Atika Dian Aryana, Sarjana Psikolog Master of Science. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya dapat disampaikan melalui room chat Zoom dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan atau dengan raise hand atau menghidupkan mikrofon. Kepada Juliana Silvi, dipersilakan untuk menghidupkan mikrofon. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Sudah terdengar. Ya, baik. Saya izin bertanya kepada Ibu Atika. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dijawab. Yang pertama itu, Bu, bagaimana cara kita membedakan seseorang di media sosial bahwa dirinya itu sedang melakukan personal branding atau hanya sekedar mencari pengakuan dari orang lain. Dan yang kedua, apakah saat ini dengan meng-share permasalahan internal di sosmed kita adalah salah satu cara yang lazim dilakukan untuk mencari pertolongan dari netizen atau dari publik. Sementara hal tersebut akan menjadi konsumsi publik dan efeknya mungkin ada yang negatif, ada yang positif. Karena sekarang budaya virtual baru yang kita temui yaitu seseorang meng-share permasalahannya, kemudian publik tidak terima, kemudian dia melakukan klarifikasi
kemudian dia minta maaf seperti itu, Bu. Apakah memang hal tersebut itu berhubungan dengan masalah karakter atau psikologis individu itu, atau memang itu suatu budaya yang saat ini malahan jadi maklum di sosial media? Dan bagaimana cara kita membedakan atau cara kita mengetahui ketika sedang bersosial media itu, oh orang ini sedang mengalami masalah digital maksud saya masalah mental illness dan memang sedang membutuhkan pertolongan dari banyak orang. Begitu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Saya langsung tanggapin ya, Mbak Meka ya. Baik, Bu. Keburu lupa. Tadi yang pertama itu pertanyaannya adalah lupa. Mbak Meka mungkin bisa bantu saya. Yang pertama tadi apa ya? Halo. Iya. Oh iya, atau Ya, Mbak mungkin, Bu. Juliana. Ya, yang pertama itu bagaimana cara kita membedakan personal branding atau sedang melakukan Yang pertama, salah satu cara membangun personal branding itu memang menggunakan cari perhatian. Kita membangun branding untuk diperhatikan orang gitu loh. Itu memang prinsip kerjanya seperti itu. Cuma ada beberapa orang yang menggunakan cara untuk mencari perhatiannya itu sesuai dengan gayanya masing-masing gitu. Penggunaan sosial media itu sebenarnya merupakan salah satu strategi coping stres. Jadi strategi kita untuk merilis stres. Dan itu bisa kita lihat dari jejak apa saja yang kita biasanya akses ketika kita sedang merasa punya masalah. Ya, ada beberapa orang yang punya akun media sosial dan dia mewajibkan dirinya sendiri untuk membuat konten setiap hari, entah itu hanya upload atau membuat story, supaya followernya tahu bahwa dia ada dan aktif. Jadi kalau nggak bikin konten, nggak upload sehari itu rasanya bukan dia banget gitu. Kalau dia nggak upload, malah followernya bertanya, apakah ada masalah gitu. Tapi ada juga orang yang punya media sosial, dan ketika dia punya masalah, dia sangat aktif di media sosial untuk cari hiburan. Cari video kucing misalnya, cari video-video yang lucu gitu. Jadi tadi saya bilang sosial media itu bisa menjadi salah satu rilis stresnya kita. Kemudian kalau terkait dengan personal branding, kembali ke pertanyaan utamanya adalah, sekali lagi cara kerjanya membangun personal branding itu adalah untuk mendapatkan perhatian. Kalau pansos, istilah pansos itu kan kemudian dilekatkan pada sesuatu hal yang negatif gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau saya memahaminya, pansos itu adalah mencari perhatian dengan cara yang kurang tepat gitu. Ya enggak? Jadi artinya kita kemudian mau viralnya aja, mau dapat perhatiannya saja dengan cara apapun gitu kan. Itu yang sebenarnya di satu sisi juga berdampak negatif loh untuk diri sendiri. Karena kalau teman-teman mungkin pernah membaca tentang online disinhibition ya, disinhibisi online, terutama yang sifatnya toksik gitu. Ada beberapa orang yang kemudian sampai kehilangan identitas pribadi karena sangat mempercayai pada figur yang dia tampilkan di media sosial. Kita ini kan nggak selalu real ya di media sosial. Ya nggak, mungkin ada beberapa orang yang membangun citra kalau di media sosial itu dia selalu asik gitu, hidupnya selalu asik. Jadi yang ditampilkan itu adalah ketika dia jalan, ketika dia makan sama teman-temannya, pokoknya asik, santai, tidak ada sama sekali tanda-tanda dia punya masalah gitu. Tapi teman dekatnya yang lebih tahu bisa mengatakan, wah dia ini pencemas sekali, apa-apa direweli, ada perubahan sedikit pada jadwal misalnya dia gupuh gitu ya istilah Jawanya. Ya. Nah, sayangnya orang yang terus-menerus menggunakan media sosial dengan menampilkan citra yang berbeda dengan sehari-hari, ini bisa membentuk habit. Jadi dia percaya bahwa dia orang yang seperti itu padahal bukan. Ya, dia asik dengan dunia yang dia gambarkan sendiri gitu. Ini salah satu
tantangan ya di era digital karena dimungkinkan seperti itu. Dan tantangan yang lain adalah bahwa ketika dia mengekspos diri terlalu banyak di dunia sosial, membuka diri terlalu banyak keluar lewat media sosial tanpa tahu betul siapa yang berteman dengan dia di media sosial, ya tentunya dia harus siap dengan mendapatkan respon yang beragam dari orang yang berinteraksi dengan dia di media sosial. Makanya ada online bullying itu salah satu awalnya kan dari situ. Orang lupa bahwa ketika dia mengupload sesuatu di media sosial dan dia men-setting akunnya sendiri untuk terbuka, maka dia seperti menyiapkan semua orang untuk bisa masuk ke rumahnya, ke kamarnya, tanpa harus mengetok pintu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, mohon maaf Mbak Juliana. Bisa diulang tadi apa ya pertanyaannya? Ini Bu, terkait dengan budaya virtual yang baru, kita menyebarkan permasalahan, kemudian ada klarifikasi, kemudian minta maaf, dan itu terulang-ulang lagi Bu. Akhirnya jadi suatu sistem yang memang lazim untuk saat ini Bu. Oke, sebenarnya itu bisa dua hal ya. Kalau disengaja mungkin memang menjadi sebuah gejala pansos tadi yang disebutkan Mbak Juliana. Tapi kalau itu kejadian yang insidental, sebenarnya bisa kita analogikan dengan ketika kita nggak usah pakai digital deh. Misalnya kita di jalan, kita keserempet gitu. Respon emosi yang muncul mungkin adalah marah, mungkin adalah mengumpat. Tanpa atau sebelum adanya digital, itu adalah hal yang lumrah dan bisa diselesaikan saat itu juga. Sudah berhenti di situ. Tapi ketika ini masuk ke dalam dunia digital, jejak dan rekam digital ini ada terus. Orang akan bahas terus. Mungkin yang dulu kalau tanpa era digital ini, yang bahas ya hanya orang-orang yang berada di situ. Hanya orang-orang yang berada di TKP. Tapi begitu masuk ke era digital, orang yang tidak kenal pun ikut nge-share, ikut komen. Ya, itu adalah salah satu memang resiko di era digital itu. Makanya tadi saya bilang literasi data, literasi teknologi, literasi digital itu penting untuk bisa orang memfilter mana yang harus saya share, mana yang tidak. Dan kadang-kadang informasi yang di-share itu juga sangat sensitif. Misalnya tentang informasi kecelakaan. Kemudian yang di-share adalah korban dengan tampilan fisiknya yang hancur misalnya karena kecelakaan. Konten seperti itu kan sebenarnya inappropriate untuk ditampilkan di media sosial. Bagaimana perasaan keluarganya bila melihat? Dan ketika itu sudah muncul di internet ya, dia kan ada terus. Apakah iya keluarganya punya cukup sumber daya untuk ngecek satu-satu, delete satu-satu gitu. Kasihan nanti misalnya ada anaknya yang melihat ketika dia sudah dewasa. Pentingnya orang-orang punya kecakapan menggunakan internet adalah seperti itu. Nah, tadi saya katakan kita seperti dipaksa masuk ke era digital. Ini sebenarnya salah satu kekurangannya adalah sekarang yang mengakses internet itu bukan hanya mereka yang sudah cukup matang untuk membatasi diri sendiri, untuk membatasi respon diri. Anak-anak usia SD juga sudah pegang handphone yang terkoneksi dengan internet. Itu yang lebih mengkhawatirkan, karena mereka belum punya kematangan emosi untuk memfilter mana yang boleh di-share, mana yang enggak. Makanya kalau teman-teman mungkin pernah melihat beberapa akun menampilkan gaya pacaran anak SD yang sudah seperti remaja gitu ya, kemudian dia upload di sosial media, itu miris. Karena kenapa mereka upload? Mereka sendiri yang upload. Kenapa? Mereka nggak punya cukup kematangan sosial untuk paham bahwa apa yang mereka lakukan salah dan lebih salah ketika mereka mengupload itu ke media sosial. Sehingga bisa dilihat oleh orang banyak. Yang konsekuensinya kembali ke diri mereka sendiri sebenarnya kan. Mereka yang mungkin akan dibully oleh orang dan keluarganya tentu saja. Gitu Mbak Juliana. Ya, itu beberapa resiko kita masuk ke era digital gitu ya. Baik Ibu Atika, terima kasih banyak untuk jawabannya. Sama-sama. Terima kasih kepada Juliana Silvi atas pertanyaannya. Lanjut pertanyaan yang lain kepada Saudara Kristabel dari UI, kami persilahkan.
Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, sikap seperti apa yang perlu dibentuk dalam menggunakan media memasuki Society 5.0 agar tidak terjadi culture like dan dapat menjadi pribadi yang autentik dengan tidak meninggalkan asal-usul pribadi yang sebenarnya. Karena seperti yang kita lihat, sekarang di era revolusi 4.0 ini, sebagian besar media dikuasai oleh Gen Z, namun cenderung dimanfaatkan dengan tidak bijak dan akhirnya memunculkan sistem budaya virtual yang baru yang justru menghilangkan kultur sosial masyarakat Indonesia. Karena setiap individu berlomba untuk mendapatkan pengakuan sosial, seperti contohnya pamer harta, saling membuka aib, kritik tanpa dasar, dan lain-lain. Itu bagaimana, Bu? Kami persilahkan. Oke, kita perlu kembali ke karakter diri sendiri, ya, pengenalan diri sendiri lebih dalam supaya kita paham dulu, akar kita harus kuat dulu. Kalau di dunia pendidikan, kita memang akan kembali ke pendidikan karakter, itu yang sedang kita upayakan. Tapi sebagai individu sendiri, semestinya semua orang itu punya pemaknaan yang baik tentang apa yang dia mau, saya bagaimana orangnya, apa kekuatan dan kekurangan saya, itu perlu sudah diajarkan sejak anak bisa membaca, bahkan usia SD kelas 3, 4 itu sudah harus paham, termasuk mengenai misalnya pendidikan seks yang seringkali dianggap tabu. Anak harus paham mulai dari awal mengenai apa orientasi yang dia miliki, dia termasuk ke jenis kelamin yang mana, itu kan termasuk ke dalam konsep diri. Sehingga ketika dia waktunya mengembangkan konsep diri terkait dengan seksual, misalnya usia remaja atau puber, dia paham. Sekarang persoalannya Gen Z ini tidak dipersiapkan betul oleh bapak ibunya yaitu milenial ya, untuk betul-betul cakap menggunakan teknologi. Jadi dianggap teknologi itu adalah alat bantu kerja yang bisa membantu dalam banyak hal. Tapi ancamannya adalah dia akan bisa mendapatkan informasi yang luar biasa banyak dan cepat. Jadi jangan salah kalau kemudian Gen Z ini mengandalkan pada apa yang ada di internet. Padahal pendidikan seksual itu bisa diawali dari dalam rumah, dari hal yang sederhana. Ya, anak perempuan itu perlu diajari bagaimana dia membersihkan alat kelamin, bagaimana dia perlu memasang pembalut. Orang tua kadang terlalu risih, menganggap itu tabu untuk diajarkan. Padahal ya itu yang perlu dilakukan. Anak laki-laki perlu diajarkan bahwa tidak boleh memegang bagian-bagian tubuh tertentu, dari perempuan maupun dari dia sendiri, anak perempuan perlu juga dikasih tahu seperti itu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika dia mimpi basah? Ini kita masih bicara satu aspek, yaitu pada aspek seksual. Kalau pada aspek sosial, perlu diajarkan sedari dini bagaimana yang sederhana aja, khas Indonesia lah, maaf, terima kasih, permisi. Itu kan hal-hal kecil yang bisa dimulai diajarkan dari rumah. Belum kalau kita bicara ke sistem pendidikan ya, masa semua diserahkan ke guru, ke pendidik. Harusnya dimulai dari rumah sejak awal. Nah, ketika sudah beranjak ke usia remaja, ke generasi muda, maka manfaatkanlah sebaik mungkin internet itu untuk keperluan yang positif. Sebenarnya kalau dibilang dimanfaatkan lebih banyak untuk yang negatif, ya kalau nggak salah tadi pertanyaannya seperti itu. Enggak juga. Cuma kadang-kadang berita negatif itu lebih mudah menyebar daripada berita positif. Kalau teman-teman paham dengan relief itu dibentuk oleh mereka-mereka yang muda, ya, kerjasama UNER dan ITS itu mahasiswa. Kemudian banyak sekali akun media sosial, karena saya maunya nyari yang positif, saya follow-nya akun-akun seperti itu. Ubah stigma, berbinar. Kita di psikologi UNER ada ini ya, ASAP ya, Erlangga Safe Space gitu. Itu semua generasi muda yang membuat. Kita bisa dikembangkan oleh orang muda gitu. Jadi tidak selalu penggunaan internet oleh generasi muda itu sebenarnya hal yang negatif. Cuma sekali lagi berita negatif itu lebih cepat menyebar. Jadi ketika satu dikembangkan oleh orang muda dan itu negatif, biasanya kemudian menjadi bombastis. Maka yang bisa kita lakukan salah satunya, kalau kita tidak bisa membuat sesuatu yang positif, kita share informasi yang positif.
oh ini loh ada informasi tentang ini, kalian bisa cari dan pelajari di sini gitu misalnya. Jadi orang bisa paham ya bagaimana cara mengakses informasi yang benar menggunakan digital begitu. Saya pikir itu kita perlu kembali ke karakter. Kalau pertanyaannya adalah budaya Indonesia, kita perlu kembali ke karakter bangsa, mengenali diri sendiri, dan kemudian memanfaatkan internet semaksimal mungkin secara positif. Gitu Mbak Mega. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Lanjut pertanyaan yang lain dari Olivia Lovelina, Universitas Negeri Padang, kepada Olivia Lovelina, Universitas Negeri Padang, kami persilahkan. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, ada kasus namanya revenge porn atau bentuk kekerasan seksual via dunia maya, dan saya adalah salah satu korban dari kasus tersebut. Dampak yang saya rasakan adalah saya trauma untuk berinteraksi dengan orang lain di media digital atau sosial media saya. Selain itu, saya juga jadi sering panik ketika berinteraksi di sosial media. Apakah ada tips atau apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, Bu. Gimana, Bu, tanggapannya? Baik, kekerasan di dunia maya ya, banyak sekali terjadi karena memang sekarang interaksi kita lebih banyak di dunia maya sekarang. Termasuk juga kekerasan seksual. Pada akhirnya banyak juga yang menyasar di dunia maya. Meskipun di tatap muka sebenarnya juga ada kejadiannya gitu. Karena sekarang interaksi kita ke maya jadi banyak yang di maya. Kalau menurut saya, Olivia, panggilannya mungkin Olivia ya. Apa yang dilakukan oleh apa yang bisa dilakukan oleh Olivia dalam waktu dekat memang melakukan pembatasan. Trauma itu tidak saya sarankan untuk menggunakan intervensi dengan cara flooding ya. Jadi tiba-tiba dihadirkan banyak gitu, tiba-tiba harus akses media sosial. Justru lebih baik kalau menurut saya dibuat bertahap. Namanya kalau di dalam psikologi itu desensitisasi sistematik. Jadi dibuat secara bertahap. Ya, gunakan sosial media dengan sebaik mungkin. Enggak apa-apa kok jumlah teman kita enggak banyak, itu enggak apa-apa. Jumlah follower kita tidak sebanyak teman kita, itu lebih baik. Jadi silahkan betul-betul menyeleksi siapa yang akan menjadi follower kita dan siapa yang kita following. Ya, lebih baik punya teman atau circle yang kecil, tetapi itu adalah orang-orang yang betul-betul kita kenal. Jadi kita kenal tuh maksudnya kenal secara nyata ya, di dunia nyata, bukan hanya maya. Itu lebih baik dan aman. Sembari saya sarankan Olivia rasanya perlu bantuan profesional karena ini sudah mengarah ke trauma ya. Bukan bertujuan untuk menyembuhkan trauma dari interaksi di media sosial. Kita tidak berinteraksi di media sosial sebenarnya tidak apa-apa. Tapi yang saya khawatirkan Olivia punya trauma yang lebih dari itu. Nanti trauma berinteraksi secara sosial dengan siapapun termasuk di dunia nyata. Jadi yang bisa saya sarankan lebih baik mencari bantuan profesional. Mungkin saya tadi lupa menampilkan di slide ya tentang layanan sejiwa atau mungkin teman-teman juga sudah cukup paham tentang 119 extension 8. Itu bisa digunakan lebih awal dulu. Digunakan di awal maksud saya. Untuk curhat. Silahkan bisa kontak itu free call, bisa ditelepon dari operator manapun gratis, 119 extension 8. Di sana ada tenaga-tenaga psikolog dan tenaga psikologi terlatih untuk memberikan bantuan psikologis awal. Dan kalau misalnya diperlukan rekomendasi lebih lanjut, mereka bisa merujuk. Misalnya Olivia ini karena di Universitas Negeri Padang, saya asumsikan tinggalnya saat ini di Padang gitu. Mereka nanti bisa bantu untuk merujuk kalau di Padang bisa di mana ya gitu. Karena kan sekarang situasi pandemi jadi tidak semua layanan psikologi itu bisa tatap muka. Kalau online harus kemana gitu bisa disarankan di situ. Semoga tetap semangat Olivia dan lekas pulih ya. Terima kasih Mbak Mega. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya.
Karena keterbatasan waktu, saya memohon maaf kepada peserta yang sudah mengirimkan pertanyaan. Semoga di lain kesempatan pertanyaannya bisa terjawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Atika Dian Aryana, Sarjana Psikolog Master of Science yang telah berkenan memberikan pemaparan materi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Berdasarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Atika Dian Aryana, Sarjana Psikolog Master of Science, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, era digital memberikan tanggapan, memberikan tantangan serta peluang yang bagus untuk dikembangkan. Era digital menghubungkan teknologi manusia dengan internet, tidak ada yang salah jika dipergunakan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kesehatan memiliki 3 aspek fisik, mental, sosial, dan ketiga aspek tersebut harus sejahtera. Media sosial tidak pernah menggantikan interaksi sosial yang sesungguhnya. Apa yang disampaikan di media sosial itu yang mencerminkan diri kita, tapi tidak secara betul-betul menggambarkan diri kita yang sesungguhnya. Mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk screenshot sebagai bukti presensi. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam acara webinar ini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Saudari Mega Kriswati dan Ibu Atika Dian Aryana atas penyampaian materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena sesi foto akan segera dimulai. Sesi foto akan saya pandu dalam hitungan ketiga. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Untuk slide keenam, 1, 2, 3. Untuk slide ketujuh, 1, 2, 3. Untuk slide 8, 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih. Memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara webinar pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk daftar nama yang saya sebutkan harap menghubungi admin guna memudahkan dalam pemberian hadiah. Yang pertama yaitu Juliana Silvi Rusadi dari Universitas 11 Maret. Yang kedua Kristabel dari Universitas Indonesia. Dan yang terakhir Olivia Lovelina dari Universitas Negeri Padang. Demikian dari saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya, Mbak Mas Panitia. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Ibu Atika Dian Aryana telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini dan mengisi materi. Ya, sama-sama.
Ini naik keluar, Lil.